Islam Negeri IAIN Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 6. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok mata kuliah Kesehatan Mental akan menyampaikan materi tentang konsep kepribadian yang sehat. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinofika Anggariani sebagai pemateri pertama, kemudian teman saya Nabila Aidun Arifah sebagai pemateri yang kedua, Lydia sebagai pemateri yang ketiga, dan Eva Faradila sebagai pemateri yang keempat. Baiklah, saya akan memulai penjelasan materi yang pertama, yaitu memperkenalkan definisi kepribadian yang sehat. Kepribadian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu personality, dari bahasa Yunani yang artinya topeng. Kepribadian adalah kata yang sangat umum dalam dunia psikologi. Kepribadian seseorang dapat dimulai dari kemampuannya memperoleh reaksi-reaksi dari berbagai orang dalam berbagai keadaan. Menurut Alpert, ia memandang bahwa kepribadian merupakan siapa orang itu sesungguhnya. Dan menurut Maslow, ia berpendapat bahwa setiap individu mempunyai potensi sehingga dapat menampilkan kemampuan yang unggul dalam berbagai bidang atau self-actualization. Itu adalah definisi dari kepribadian. Kemudian kepribadian yang sehat. Kepribadian sehat merupakan kemampuan seseorang untuk memperoleh reaksi-reaksi dari berbagai orang dalam berbagai keadaan yang sehat dan baik. Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Namun, apakah mereka mengetahui bahwa kepribadian yang mereka miliki sehat atau tidak? Nah, untuk mengetahuinya, ada 4 karakteristik kepribadian sehat yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah terbebas dari gangguan psikologis dan mental. Untuk mengetahui kamu terbebas atau terkena gangguan psikologis dan mental, ada beberapa gangguan psikologis dan mental yang harus kamu ketahui, yaitu gangguan kecemasan, gangguan makan, gangguan tidur atau insomnia, depresi, frustasi dan stres, bipolar, autisme, hiperaktif, dan lain sebagainya. Nah, jikalau kamu merasa bahwa saya termasuk orang-orang yang kamu sebutkan, maka kamu termasuk kepribadian yang tidak sehat. Kedua adalah mampu menyesuaikan diri di lingkungan tanpa harus kehilangan identitas diri. Ini maksudnya di mana, Mbak? Nah, ini maksudnya ketika kamu bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain, kamu tidak merasa saya minder, saya takut, saya merasa memiliki kekurangan lebih, dia berbeda dari saya, atau lainnya lah. Pokoknya yang membuat kamu merasa tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, itu termasuk orang yang memiliki kepribadian yang tidak sehat. Yang ketiga adalah mampu mengembangkan potensi dan bakat. Ini tidak hanya kamu mengetahui saya memiliki potensi ini, namun juga mengalurkan potensi itu dengan lain. Contoh, misal saya memiliki potensi dalam musik. Gimana cara saya mengalurkannya? Bisa dengan mengcover lagu baru mengirim ke YouTube atau Instagram. Seperti itu. Yang keempat adalah memiliki kesadaran diri. Nah, di sini kamu bukan hanya mengetahui bahwa saya memiliki kelebihan atau kekurangan, namun juga sebagai introspeksi diri pada dirimu sendiri. Contoh, saya memiliki kekurangan terhadap dalam mengendalikan emosi. Nah, bagaimana cara mengendalikan emosi? Nah, dengan cara sabar, seperti itu. Semoga kamu memahaminya. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Lidiatri di sini akan melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Kepribadian yang sehat adalah yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara fisik tentang kelebihan ataupun kekurangan yang dimilikinya. Yang kedua adalah mampu menilai situasi secara realistik. Situasi yang dihadapinya mengalami suatu masalah itu dapat diterimanya. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang dimilikinya. Jika ia merasa menang atau prestasi yang dimilikinya itu mendapatkan keberhasilan, ia tidak merasa sombong. Dan jika ia gagal dalam sebuah prestasi itu, dia tidak menjadikan dirinya untuk pesimis. Yang keempat adalah dapat menerima tanggung jawab. Yang kelima adalah kemandirian, memiliki sifat bertanggung jawab, mandiri, dan mampu mengambil keputusan. Selanjutnya itu ada penerimaan sosial, mau berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sosial yang diikutinya. Yaitu adalah berorientasi keluar atau ekstrovert. Tapi ekstrovert yang di sini dimaksud itu adalah bersifat respect, empati, dan peduli terhadap orang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama itu adalah mudah marah. Yang kedua, selalu menunjukkan kekhawatiran atau kecemasan. Yang ketiga itu sering merasa tertekan, stres atau depresi. Selanjutnya, selalu bersikap kejam ataupun suka mengganggu orang lain seusianya. Yang kelima, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati ataupun dihukum. Yang keenam, berbohong. Yang ketujuh, hiperaktif. Yang kedelapan, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Kesembilan, suka mengkritik ataupun mencemooh orang lain. Yang kesepuluh, sulit tidur. Yang kesebelas, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya itu ada kurang memiliki kesadaran untuk mentaati agama. Terakhir itu adalah pesimis dalam menghadapi kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori kepribadian sehat ini dia ada 5 bentuk ya teman-teman. Yang pertama adalah teori psikodinamik, yang kedua adalah teori penafsiran atau trait, yang ketiga adalah teori belajar, yang keempat adalah teori sosial kognitif, dan yang terakhir adalah eksistensi humanistik. Langsung aja, yang pertama adalah teori psikodinamik. Ini menjelaskan bahwa kepribadian sehat adalah mereka yang mampu untuk mencintai, mereka yang mampu untuk bekerja, mereka yang mampu untuk memperdulikan satu sama lain, dan mereka yang sudah paham dan tahu atau mereka memiliki kemampuan untuk mengatur superego yang mereka miliki. Teori ini juga mengatakan bahwa individu sudah memiliki kesadaran akan ketidaksempurnaan yang ada dalam diri mereka, namun tidak melepas kemungkinan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Lalu yang ketiga adalah teori penafsiran atau teori trait. Teori ini mengatakan bahwa kepribadian sehat adalah kepribadian yang mampu menemukan sifat-sifat positif, sehingga dari sifat-sifat positif yang mereka miliki itu mereka dapat kembangkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan nantinya. Yang ketiga adalah teori belajar. Menurut teori belajar, kepribadian sehat itu tidak dapat diukur maupun diamati. Namun, sesuatu yang dapat diamati dan diukur menurut teori belajar itu adalah tingkah laku. Kepribadian yang sehat menurut teori belajar adalah kepribadian yang bersifat adaptif. Apa sih sikap adaptif itu? Adaptif itu adalah suatu teori yang tepat atau sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang selanjutnya adalah teori sosial kognitif.
Teori sosial kognitif ini mengemukakan bahwa kepribadian sehat itu meliputi beberapa variabel. Nah, diantaranya banyak melakukan proses belajar dan pengamatan, mempelajari kompetensi atau keterampilan tertentu, lalu akurat dalam melakukan pengkodean situasi tertentu, dapat mengekspresikan emosi dengan baik. Yang terakhir adalah teori eksistensi humanistik. Teori ini berkaitan dengan fungsi individu yang berkaitan secara psikologisnya. Contohnya masa kini dan masa yang akan datang. Terbuka terhadap pengalaman baru, mengekspresikan ide dan perasaannya, terlihat dalam aktivitas yang bermakna, memiliki perasaan bermakna, serta mengalami pengalaman yang puncak. Mampu membuat perubahan besar dalam hidupnya, sehingga memiliki cara untuk mengekspresikan pengalamannya, berjuang menuju tujuan baru dan bertindak dengan bebas. Teori ini juga menyebutkan bahwa saya adalah saya yang memiliki nilai dan cara sendiri untuk membangun suatu peristiwa dan memahami konsekuensi atau resiko ke depannya. Jadi maksudnya ketika kita akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang, kita sudah memahami, sudah tahu bagaimana cara atau menangani sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang berdampak akibat perilaku yang telah kita jalani tersebut. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.